Hari Toleransi Internasional diperingati setiap tanggal 16 November tiap tahunnya. Hari Toleransi Internasional merupakan salah satu kesempatan untuk merayakan keragaman dan toleransi. Toleransi berarti mengakui hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental orang lain. Manusia secara alami beragam, maka dari itu hanya toleransi yang dapat menjamin kelangsungan hidup komunitas campuran di setiap wilayah di dunia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi kesempatan mengatasi masalah global serta merayakan pencapaian kemanusiaan. Harapan adanya Hari Toleransi Internasional sendiri untuk menciptakan kesadaran tentang prinsip-prinsip toleransi, menghormati budaya, kepercayaan, dan tradisi orang lain. Berbicara terkait toleransi, keberagaman agama di Indonesia serta kerukunannya dipuji oleh negara-negara lain. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, di mana ia sering mendapatkan banyak pertanyaan dari negara sahabat terkait pengelolaan keragaman etnis dan agama di Indonesia. Menurutnya, pertanyaan terkait kemajemukan ini pernah ditanyakan oleh negara sahabat seperti Afrika, Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara Eropa, serta orang-orang di dalam negeri. Pemerintah mengatakan negara-negara tersebut juga menceritakan bagaimana tantangan pengelolaan keragaman di negara mereka yang tidak mudah. Pemerintah Indonesia pun berharap semua warga Indonesia bisa terus memantapkan moderasi beragama dan penguatan kerukunan umat beragama. Pemerintah ingin moderasi beragama di Indonesia bisa menjadi bentuk soft diplomacy dan teladan bagi negara-negara di dunia. Pemirsa, peringatan Hari Toleransi Internasional menjadi momentum bagi kita untuk menyadari bahwa setiap kita berbeda. Dan perbedaan itu harus membuat kita semakin erat, apalagi berada di negara yang memiliki beragam suku dan agama. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan dua narasumber kita dalam Lunch Talks yang hari ini. Ada Bapak Ishfah Abidal Aziz, yang merupakan staf khusus Menteri Agama bidang Ukhuwah Islamiyah, Keagamaan dan Moderasi Beragama. Lalu juga kita telah bergabung dengan Bapak Yon Mahmudi, Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia Institute. Terima kasih Pak Ishfah dan juga Pak Yon telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Namun sebelum kita mulai dialog kita siang hari ini, kita simak terlebih dahulu kota-kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Ini dia. Baik, saya kembali menyapa kedua narasumber saya, Pak Ishfah dan Pak Yon. Tentunya selamat Hari Toleransi Internasional ya. Kita boleh berbangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki beragam suku, beragam agama, dan di mana dunia mengakui bahwa Indonesia ini bisa menjadi salah satu contoh dari negara yang toleransinya sangat tinggi karena keberagaman itu. Nah, ini kan kita lihat beberapa kali nih Indonesia mendapat pujian terkait dengan toleransi ini dari beberapa negara. Tanggapan Anda Pak Ishfah terkait dengan pujian-pujian ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mbak Elisa yang saya hormati, Pak Yon, memang kalau kita melihat sejarah kebangsaan kita ini satu bangsa yang memang memiliki khazanah dan kearifan yang luar biasa. Utamanya juga terkait dengan toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Ini adalah tiga nilai yang sudah mengakar di bangsa kita dan harus terus kita rawat dan harus terus kita jaga. Setiap tahun kita melakukan pengukuran terhadap indeks kerukunan umat beragama di Indonesia yang variabelnya adalah tiga hal ini, yaitu bicara tentang variabel toleransi,
bicara tentang kerjasama, bicara dengan variabel gotong royong, kerjasama dan kesetaraan. Jadi toleransi, kerjasama dan kesetaraan. 3 variabel ini yang menopang kerukunan. Jadi indeks kerukunan kita itu seberapa itu nilainya. Nah, itu harus ditopang oleh 3 hal yang pokok, yang mendasar ini. Gitu. Dan ini harus kita bangun secara bersama-sama. Tidak bisa kemudian kerukunan hanya mengedepankan toleransi. Kerukunan juga harus mengedepankan, harus menjunjung tinggi nilai dan prinsip kerjasama dan kesetaraan. 3-tiganya ini harus kita rawat, harus kita jaga. Nah, ini adalah satu khazanah, satu potensi yang sudah mengakar di bangsa kita, sehingga dalam salah satu pilar kebangsaan kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Satu keniscayaan, satu kenyataan bangsa kita adalah beragam, tapi kita bersatu, berpadu dalam satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini nilai ini yang harus terus kita jaga, kita dorong agar kemudian ini menjadi satu nilai hidup bersama yang terus-menerus dikembangkan sampai ke generasi-generasi kita berikutnya. Saya kira itu, Mbak. Dan ini saya kira memang satu hal yang luar biasa ya, di mana kemudian bicara toleransi antar umat beragama, gitu, bangsa kita, negara kita sudah semua sepakat bukan negara agama yang berdasarkan pada agama, tapi kita semua mengetahui dan memahami bahwa masyarakat kita, masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang sangat religius, sangat lekat dengan agama. Nah, bagaimana kemudian kita menyeimbangkan, membangun keseimbangan antara hak beragama, ya, keyakinan keberagamaan dengan komitmen kebangsaan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu, Mbak. Oke, baik. Pak, tadi kalau di awal Anda mengatakan bahwa memang ada sebuah dilakukan, kalau kita lihat chartnya sendiri atau grafiknya sendiri, makin ke sini itu seperti apa sih toleransi kita di Indonesia menurut Anda, Pak Isfa? Iya, 3 variabel ya, 3 variabel utama terkait dengan kerukunan ya. Memang nilai dari variabel toleransi kita masih relatif agak rendah. Tapi terus kita dorong agar kemudian ini menjadi satu hal yang menjadi tumpuan gitu ya, penopang kuat dari aspek kerukunan, kerukunan. Nah, begini Mbak, bicara kerukunan ini ada 2 hal yang harus kita bangun secara bersama-sama. Kalau kita bicara kerukunan ya di Indonesia, pertama adalah sikap keberagamaan, sikap individu dari warga negara. Yang kedua adalah regulasi kebijakan negara itu. Percuma kalau kita kemudian mendorong agar warga negara itu memiliki sikap yang toleran, kemudian mampu menjunjung tinggi kesetaraan dan kerjasama, tapi negara tidak membangun regulasi, tidak menyusun regulasi secara infrastruktur yang mendukung ya, yang kondusif terkait dengan tumbuhnya toleransi itu sendiri. Nah, ini harus beriringan, ini harus bersama-sama. Kita kembangkan watak toleran, kita kembangkan sikap kerjasama, kesetaraan, tapi negara juga harus membangun fasilitas, membangun ruang-ruang di mana kemudian memungkinkan tumbuhnya sikap toleran, tumbuhnya kerjasama, dan tumbuhnya kesetaraan. Ini harus dibangun oleh ini pemerintah, negara yang harus tanggung jawab. Jadi 2 hal ini harus kita bangun secara bersama-sama. Nah, disinilah kemudian ranah dari bagian dari tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Satu sisi kita membangun SDM-nya, ya, SDM-nya, tapi satu sisi juga kita mencoba membangun suasana yang kondusif, memfasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang kondusif untuk tumbuhnya nilai kebersamaan dan seterusnya ini. Okay. Seperti umumnya kalau saya coba ilustrasikan, gagasan tentang lorong toleransi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral ini bagian yang luar biasa, gagasan yang luar biasa, di mana negara, pemerintah mencoba membangun satu fasilitas fisik, infrastruktur, di mana di situ ditanamkan, diajarkan tentang kebersamaan, toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Itu, Mbak. Baik. Oke, nah ini kalau dari Pak Yon sendiri menanggapi terkait dengan toleransi kita seperti apa, Pak Yon? Ya, saya kira perlu disampaikan ya bahwa Indonesia sebagai negara
ya, yang rakyatnya ya, adalah sangat religius, itu mencerminkan sikap-sikap yang toleran dan itu berbasiskan kepada perilaku ya keseharian ya dari rakyat kita. Jadi basis utama sebenarnya sudah sangat kuat kalau kita balik ke sejarah ya, bagaimana hubungan antara agama dan yang satu dengan agama yang lain itu kan sangat-sangat kuat ya. Nah, tentu ini harus selalu dipupuk karena akan mengalami semacam naik turun ya. Nah, ada faktor-faktor yang kemudian itu bisa menyebabkan toleransi itu mengalami penurunan atau juga semakin kuat. Nah, oleh karena itu ya hal-hal yang bisa menyebabkan ya penurunan sebuah toleransi, ada faktor politik atau faktor-faktor yang lain ya berkaitan dengan kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya, itu kan sangat juga erat kaitannya dengan sebuah praktek ya toleransi yang ada basisnya sangat kuat, tetapi itu juga bisa mengalami pasang surut. Nah, kaitan dengan itu maka saya sepakat bahwa moderasi beragama itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental ya untuk dikembangkan. Jadi toleransi menjadi salah satu aspek ya dari moderasi. Aspek yang lain tentu juga ya ada toleransi, kemudian mutual understanding ya. Jadi dua belah pihak ya harus punya kesepahaman bahwa mereka berbeda dan harus saling memahami, menghargai, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah mutual trust ya. Ini yang kadang agak sulit ya, bagaimana orang ya yang satu mempercayai yang lain. Nah, persoalan trust ini saya kira juga harus selalu diperkuat ya agar kerjasama gotong royong itu bisa tercapai. Karena kalau trustnya itu mengalami penurunan di kalangan mereka yang berbeda ya, agama, suku dan lain sebagainya, tidak segera dibangun ya trust itu, maka potensi kerjasama dan gotong royong juga akan mengalami perubahan. Nah, ini saya kira menjadi PR kita ya untuk selalu memperkuatnya. Oke, tapi Anda sendiri melihat kondisi toleransi kita saat ini dalam pemerintahan yang saat ini seperti apa? Dengan faktor-faktor tadi yang bisa menguatkan dan juga yang bisa juga menjadi sebuah faktor pelemah dari toleransi ini seperti apa, Pak Yon, kondisinya? Memang beberapa laporan menyebutkan pada tahun belakangan ini ada semacam tren ya penurunan toleransi. Nah, ini hal-hal yang semacam itu tentu harus kita lihat ya dari sisi mana ya. Apakah kemudian basis masyarakat secara umum fundamentalnya memang sudah kuat, tetapi ada riak-riak tertentu ya yang disebabkan oleh berbagai macam dimensi berkaitan dengan elit dan lain sebagainya. Cara seseorang menyampaikan pendapatnya, berinteraksi dengan media sosial dan lain sebagainya, ini kan juga kadang kita lihat cukup mengkhawatirkan ya, cara orang berbicara, mengkritik ya, bahkan muncul ujaran kebencian. Ini kan hal-hal yang tentunya akan mempengaruhi fundamental toleran yang ada di Indonesia yang sebenarnya kuat. Walaupun memang mereka di atas ya permukaan, tetapi kan apabila itu tidak ya segera mendapatkan perhatian atau kemudian kita bisa bersama-sama untuk menghalau potensi-potensi yang mengarah kepada perselisihan ataupun juga ya ketidakselarasan mengganggu satu sama yang lain. Nah, ini akan juga bisa sampai ke dalam dan ini akan mengkhawatirkan. Tetapi memang secara umum kita melihat bahwa fundamentalnya basis kita memang kuat. Tapi juga tentu juga harus kita lihat ya potensi-potensi yang ada itu yang bisa mengakibatkan pada pasang surutnya ya sebuah indeks berkaitan dengan toleransi. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita fundamentalnya sudah kuat, nah ini kan berarti tinggal bagaimana kita menjaga ini. Saya kembali lagi ke Pak Isfah. Pak Isfah, Anda sendiri melihat bahwa apa saja sih memang kendala yang ini memang menjadi salah satu kerja keras kita bersama lah dalam hal toleransi. Ini tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus sama-sama pastinya, apalagi terkait dengan trust yang Anda katakan tadi. Apa mungkin kendala yang dalam menciptakan sebuah kerukunan dan juga toleransi di Indonesia ini? Iya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yon tadi ya, bahwa secara fundamental kita ini kuat, tapi
dalam situasi dan perkembangan kita itu kan menghadap berbagai tantangan ya sosial. Kita kalau menurut identifikasi yang kita lakukan, kita itu paling tidak menghadapi 3 tantangan pokok ya, yang mendasar. Ya. Pertama terkait dengan berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengesampingkan harkat martabat kemanusiaan. Nah ini kita lihat mulai berkembang, mulai muncul ya satu cara pandang, sikap dan praktik beragama ya, bukan agama, tapi cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Nah ini, yang kedua kita juga melihat satu perkembangan klaim kebenaran subjektif ya, yang memunculkan sikap yang memaksa, sementara berkembangnya ini karena faktor ekonomi politik. Jadi berkembangnya klaim kebenaran subjektif yang berefek pada pemaksaan kehendak yang muncul sebagai akibat dari faktor ekonomi politik. Dan yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah berkembangnya ya semangat beragama yang luar biasa, tapi kemudian tidak berbarengan, tidak seiring dan tidak selaras dengan komitmen berbangsa bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini tantangan kita hari ini. Begini, bicara agama, saya kira sudah kita melihat satu fenomena di mana otoritas itu mulai pudar. Ya, otoritas itu mulai pudar. Kalau kemudian kita bicara medis, dokter memiliki otoritas yang luar biasa. Kalau suatu saat ini sekedar saya bangun ilustrasi aja, Pak ya. Kalau Pak Yon mungkin nanya ke saya, Pak, obat sakit kepala itu apa? Saya bisa cari informasi di banyak tempat itu. Tapi karena basic saya itu bukan dokter, maka saya tidak memiliki otoritas untuk membuat resep. Nah ini berlaku untuk bidang agama, pengetahuan keagamaan. Karena bicara agama, kita belajar agama, memperdalam satu agama, ini membentuk cara pandang, sikap dan praktik beragama. Nah kalau kemudian kita belajar agama, memperdalam agama, bukan pada pihak yang memiliki otoritas, ya akhirnya kemudian berakibat pada cara pandang, sikap dan praktik beragama yang tidak tepat. Gitu. Nah ini identifikasi yang kita lakukan bahwa bicara tantangan hari ini kita menghadapi 3 tantangan utama ini. Itu Mbak, jadi kendala yang kita hadap. Nah cuman kemudian dengan moderasi beragama ini kita hendak kembalikan ya cara pandang, sikap dan praktik beragama itu pada porsinya yang junjung tinggi martabat kemanusiaan, berlandaskan nilai adil, berimbang, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Ini yang hendak kita kembalikan. Kita kembalikan pemahaman ya, cara pandang, sikap dan praktik beragama itu pada esensi ajaran agama itu sendiri. Ya. Ini yang hendak kita bangun dengan moderasi beragama. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Iqbal dan juga Pak Yon usai jeda. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Live. Kita lanjutkan dialog, kita simak ucapan Hari Toleransi Internasional dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdasarkan hasil kesepakatan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1995, 16 November diperingati sebagai International Day of Tolerance atau Hari Toleransi Internasional. Inti peringatan ini adalah merayakan keberagaman dan toleransi dalam wujud yang paling nyata dan untuk memastikan bahwa semua orang memahami pentingnya memberi ruang bagi pendapat satu sama yang lain. Saya Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat memperingati Hari Toleransi Internasional. Toleransi menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan moderasi beragama yang sedang dilakukan Kementerian Agama. Setiap kita perlu terus menumbuhkan kesadaran bahwa keragaman keyakinan, agama, bahasa, budaya, dan etnis bukanlah dalih untuk konflik, tetapi kekayaan bagi seluruh umat manusia. Keragaman atau diversity adalah kekuatan
bagi kita untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Bagi mereka yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama Bapak Ishrah Abidal Aziz, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Kementerian Keagamaan dan Moderasi Beragama. Lalu juga ada Pak Yon Mahmudi, Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia Institute. Kalau kita melihat dari apa yang kita dengarkan tadi dari Pak Menteri atau Menteri Agama di sini, bahwa diversity atau keberagaman ini adalah sebenarnya kekuatan, bukan menjadi sebuah konflik. Nah, ini tadi kan kadang-kadang kita juga melihat bahwa keberagaman ini bisa juga menjadi salah satunya jadi kalau salah-salah tadi, kalau di apa yang kata Pak Ishrah, cara pandang yang salah ini bakal menjadi bumerang juga, bisa menjadi salah satu masalah juga sebenarnya. Nah, ini sebelum saya ke Pak Ishrah, saya coba melihat Pak Yon dulu. Pak Yon, kalau Anda melihat dari keberagaman ini yang seharusnya menjadi kekuatan, tapi kadang-kadang ini juga menjadi salah satu titik lemah kita juga sebenarnya, hingga akhirnya muncullah intoleransi yang kita lihat beberapa kali terjadi kejadiannya. Tanggapan Anda, Pak Yon? Ya, kita melihat ya bahwa keberagaman yang kita miliki, kebinekaan yang kita miliki kan ini sebuah blessing ya buat kita, ya, bahwa artinya banyak potensi-potensi elemen-elemen bangsa yang akan berkontribusi untuk bangsa ini. Jadi ini sebagai penguat. Namun ya kadang perbedaan itu ya dicari sebuah titik selisihnya ya, sehingga satu sama lain saling menjauh. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian titik temu itu terjadi. Nah, ini saya kira menjadi penting ya, bagaimana kemudian membangun titik temu, dan falsafah bangsa kita, ideologi bangsa kita, Pancasila, saya kira itu menjadi faktor penting ya untuk semakin kita perkuat, sehingga kita tahu bahwa basis kita berbangsa, bernegara, bagi semua warga negara yang beragama itu jelas begitu ya, bisa memperkuat bangsa dan negara ini. Jadi dalam kaitan itu kita bisa melihat bahwa perkembangan ke depan sepertinya harusnya dengan semakin majunya bangsa kita ya, pendidikan dan ekonomi semakin tinggi, harusnya tingkat toleransi itu juga akan semakin tinggi. Kemudian social trust itu juga bisa dibangun karena satu sama yang lain kan memiliki pendidikan, cara pandang yang cukup luas ya. Nah, kaitannya dengan cara beragama, kalau kita melihat pendekatan ya dalam studi religiosity itu ya, dalam kaitan dengan itu, apakah kemudian semakin taat beragama itu menjadi berpotensi menjadi intoleran? Kan harusnya tidak, tetapi memang ada juga semangat-semangat beragama yang itu berlebihan, yang itu mendorong adanya sikap untuk menunjukkan identitasnya yang paling benar ya, tidak melihat yang lain ya, saudara-saudara seiman maupun juga saudara-saudara yang lain, bahwa juga mereka harus punya pandangan, kepercayaan yang memang ya realitasnya harus kita hargai. Nah, sikap ini saya kira berujung kepada masalah kedewasaan. Jadi kalau kemudian kedewasaan beragama kita sudah kuat, kedewasaan berbangsa dan negara sudah kuat, maka kemudian tentu intoleransi itu akan bisa ditekan. Nah, ini menjadi tantangan kita ke depan. Baik. Nah, Anda sendiri melihat bahwa sikap itu yang ada di masyarakat kita, apakah kita sudah siap memiliki atau bisa dibilang siapkah masyarakat kita ini dalam melawan intoleransi ini? Atau sudah dewasakah masyarakat kita dalam hal ini? Kalau kemudian kita mengacu kepada modal ya fundamental kita yang kuat ini, harusnya ini menjadi kekuatan besar ya untuk menolak adanya intoleransi, bahwa mainstream kita, kebiasaan kita, beragama kita di Indonesia adalah beragama yang toleran, yang menghargai satu sama yang lain, tidak ada aspek unsur kebencian, permusuhan. Toh mereka adalah tetangga-tetangga kita ya, orang-orang yang selalu bersama kita, berinteraksi di mana saja, di pekerjaan, di pendidikan, dan semua aspek kehidupan. Nah, kalau kemudian kedewasaan itu tumbuh, semua warga punya hak yang sama tanpa melihat agama apa yang dia sandang, maka ya kedewasaan itu
ya akan semakin kuat dan kita bisa bersama-sama untuk menghalau ya adanya potensi-potensi intoleransi dan agar itu tidak berkembang ya di sekitar kita. Saya kira begitu. Baik, beralih ke Pak Isfa. Pak Isfa tadi melihat kondisi yang saat ini ataupun dengan tadi ya munculnya diversity ini yang menjadi harusnya kekuatan, jangan sampai ini malah menjadi sebuah titik lemah kita. Anda melihat bahwa masih masuk juga dalam cara pandang ini haruskah ada peran-peran dari tokoh agama itu masing-masing juga untuk kembali menyatukan kita, meluruskan kembali jalan pikiran kita dalam hal toleransi kerukunan beragama ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi toleransi ini kan mengandung pengertian tentang bagaimana seseorang itu memiliki sikap ya untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, dan keyakinan yang berbeda dari yang diyakini. Nah, tapi kan tidak cukup hanya soal bagaimana kita menerima. Ya, ada menerima perasaan, pendapat, keyakinan bahkan yang berbeda. Tapi bagaimana kemudian kita bisa membangun kerjasama, bisa berkolaborasi. Itu yang hendak kita capai, bukan semata-mata kita merasa bahwa cukup kita mengerti, memahami ada perbedaan, tapi bagaimana kemudian kita bisa bekerjasama. Nah, target itu tidak bisa kemudian semata-mata dibebankan pada satu pihak atau dua pihak. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk kemudian kita bicara tokoh-tokoh agama dan kemudian berbagai fasilitas keagamaan yang kita miliki yang ada di masyarakat ini harus kita dorong gitu ya, untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat tentang pentingnya kebersamaan, pentingnya kerjasama, pentingnya kesetaraan, pentingnya toleransi. Rumah-rumah ibadah, saya coba memberikan satu level aja di satu bagian di fasilitas keberagamaan kita ya, di rumah kita tentang rumah ibadah. Bagaimana rumah ibadah yang menjadi titik sentral berkumpulnya umat itu mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat di lingkungannya tentang pentingnya menjaga kebersamaan, menjaga kesetaraan, membangun toleransi. Jangan sampai kemudian rumah-rumah ibadah itu menjadi media politik, menjadi ruang konsolidasi politik tertentu. Itu tidak baik gitu. Sekali lagi Mbak, bicara politik ini selalu bicara interest, kepentingan. Kepentingan itu selalu berbentuk tujuan yang tidak pernah bisa dibahasakan, itu kepentingan. Selama masih dibahasakan dalam proposal itu tujuan, tapi yang tidak terbahasakan itu interest, kepentingan. Nah, bagaimana kemudian mengelola, bicara pengelolaan rumah ibadah, ini kan ranah dari bagaimana kita melibatkan berbagai pihak, tokoh agama, masyarakat, lingkungan, kemudian pemerintah setempat dan seterusnya, agar kemudian masyarakat kondusif, umat itu kondusif. Kita beri umat itu, kita dorong bagaimana kemudian melalui rumah ibadah itu bisa memberikan edukasi, pendidikan, pencerahan kepada umat, kepada warga tentang bagaimana kita membangun kebersamaan. Satu hal Mbak, klaim kebenaran itu penting dalam beragama. Saya merasa agama saya itu paling benar, itu harus. Tapi kemudian itu tidak bisa kemudian berakibat pada saya memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Tidak bisa seperti itu, apalagi karena faktor ekonomi politik. Tapi bahwa saya memiliki keyakinan tentang kebenaran agama saya, klaim kebenaran subjektif saya, itu penting gitu. Bukan pada sisi itu yang hendak kita coba rubah, tapi bagaimana kemudian dari sisi yang berakibat pada pemaksaan kehendak, apalagi kalau dilandasi faktor ekonomi politik. Nah, ini kemudian ranah dari moderasi beragama itu pada konteks ini. Baik. Kita hendak kembalikan cara pandang itu pada esensi ajaran agama. Betul. Ada 3 hal Mbak yang menjadi indikator kinerja terkait dengan moderasi beragama. Pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Yon ya, terkait dengan indeks kesalehan umat beragama. Yang kedua adalah indeks penerimaan agama terhadap keragaman budaya. Dan yang ketiga adalah indeks kerukunan umat beragama. Ini setiap tahun kita ukur indeksnya ini, nilainya ini. Nah, indikatornya kalau kemudian pada setiap tahun kita mengalami peningkatan, kenaikan, maka kemudian kita bisa katakan bahwa kita indikator kinerja kita bagus, baik.
Oke. Saya itu saya kira. Oke, baik. Nah, tadi kan juga Anda sempat mengatakan harus ada sebuah edukasi juga, berarti sebuah sosialisasi di sini. Nah, bagaimana hal itu, upaya apa saja yang akan dilakukan? Kita akan bahas lebih lanjut lagi, Pak Syah dan juga Pak Yon. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita masih bersama Pak Syaf dan Pak Yon. Kita berada di segmen terakhir, Pak Syaf dan Pak Yon. Ini langsung saja menjadi sebuah closing statement dari Anda. Kira-kira apa memang upaya yang akan dilakukan? Sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan kepada umat, tentunya terkait dengan toleransi. Bagaimana kita merawat, ataupun dengan toleransi ini kita bisa merawat Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Silakan Pak Syaf. Ya. Beberapa hari yang lalu ya, kita menemukan satu momentum yang luar biasa, yaitu momentum Hari Pahlawan 10 November. Ini satu momentum yang sebagai bukti nyata yang mempertemukan titik ketemunya ya, antara komitmen berbangsa bernegara dengan keyakinan beragama, di mana pada waktu itu seluruh warga masyarakat berjuang melawan penjajah gitu ya, yang hendak masuk atas dasar keyakinan agama. Bahwa ketika saya berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, itu karena perintah agama. Nah, ini yang luar biasa. Ini luar biasa. Bagaimana kemudian agama menjadi inspirasi kita untuk melakukan berbagai kebaikan untuk kehidupan berbangsa dan beragama, berbangsa dan bernegara kita. Yang kedua, dalam kehidupan berbangsa bernegara, untuk merawat keberagamaan, untuk merawat keragaman yang ada di bangsa kita ini, negara tidak bisa sendirian. Ya. Negara hanya mampu menyiapkan terkait dengan regulasi, fasilitas-fasilitas terkait dengan untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya sikap toleran dan kebersamaan. Tapi lebih dari itu semua, yang harus kita bangun adalah soal cara pandang dan perilaku keberagaman dari umat beragama di Indonesia. Dan ini bukan hanya tanggung jawab negara, pemerintah, tapi ini tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, seluruh komponen bangsa Indonesia, berbagai stakeholder, termasuk ulama, tokoh agama, dan seterusnya. Kita mari bersama-sama membangun sikap dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan seterusnya. Dan yang ketiga, Mbak, saat ini Kementerian Agama sedang menyusun rancangan peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama yang kita sudah lakukan pembahasan beberapa kali, beberapa waktu, yang harapannya nanti ini bisa memberikan menjadi satu hal yang bisa menjadi rambu-rambu di mana kemudian kita bisa mengupayakan terwujudnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Oke, baik. Saya kira itu. Baik, dan terakhir dari Pak Yon, silakan Pak Yon. Baik, terima kasih ya. Bagi saya ada dua hal mungkin yang bisa kita lakukan guna menguatkan moderasi beragama. Pertama adalah bagaimana kemudian pesan-pesan moderasi beragama itu masuk ya sampai ke level yang paling rendah ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal, karena kita tahu bahwa praktek-praktek toleransi, tepau seliro, tenggang rasa, tiap lokalitas ya masyarakat itu punya semacam local wisdom yang ada di mereka, dan itu saya kira perlu kita angkat sehingga ini akan semakin kuat ya, apa yang diinginkan oleh kementerian kemudian di level bawah itu akan nyambung. Kemudian yang kedua, bahwa menuju kedewasaan beragama itu menjadi penting, karena selama ini kan kita masih pada aspek religiositas, jadi semangat beragama tinggi, kemudian menjalankan praktek-praktek agama secara formal, tetapi realitas imbas kepada sosial, perilaku kita berbangsa dan bernegara tidak kemudian selaras. Oleh karena itu bagaimana keagamaan kita itu kita tingkatkan menjadi semacam spiritualitas yang berdampak ya kepada kebaikan. Jadi semakin memperkuat kebangsaan kita dengan kita punya religiositas yang tinggi, semakin berdampak kepada keperhatian kita kepada sosial, ekonomi, masyarakat ya, dan lain sebagainya, termasuk juga
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, kalau ini kemudian kedewasaan yang mengarah kepada penguatan spiritualitas yang bermakna ini semakin kuat, saya kira tugas kita akan menjadi semakin ringan. Saya kira begitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yon dan juga Pak Isyaf tentunya telah bergabung bersama kami dalam Masuk. Kita harapkan memang toleransi ini mampu merawat Indonesia dengan komit seluruh masyarakatnya dan kedewasaan masyarakatnya. Sekali lagi terima kasih Pak Isyaf dan Pak Yon telah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikianlah Lunch Talk hari ini. Anda dapat menyampaikan informasi serta saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu,